Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama atas nama MPH Jemaat GKE Barimba, terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Pendeta Oktapianti STH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Yang kedua, Diakon Andre Peridiawan sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Yang ketiga, Penetua Diakon Lingkungan Pelayanan 3 yang akan bertugas membantu pelayanan pada kebaktian hari ini. Kepada Saudari Besteda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Yang kelima, kepada Diakon Erna Tutiasi dan Gresela yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Yang keenam, kepada Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Yang ketujuh, kepada Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Yang kedelapan, dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Berita jemaat hari Minggu 6 November 2022 sebagai berikut. Yang pertama, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 13 November tahun 2022. Pendeta pelayanan Pendeta Oktapianti STH, petugas mimbar lingkungan pelayanan 1, untuk liturgus Penetua Atangsi Debungai SPD, song leader Penetua Yupheri Ejumben dan Febria Margareta, pemain keyboard Bapak Budian Alpianto SPD dengan menggunakan liturgi bahasa Dayak Ngaju bentuk kedua. Yang kedua, berita keuangan tidak ada perubahan, bisa dilihat di rincian berita jemaat. Yang kedua, berita keuangan yang baru masuk hari ini yaitu kolekte sekolah hari Minggu berjumlah 81.000. Berita yang ketiga, berita kebaktian. Yang pertama, untuk ibadah rumah tangga lingkungan pelayanan 1 dan 2 atas permintaan keluarga diundurkan. Untuk ibadah rumah tangga di lingkungan pelayanan 3 diterima, yaitu pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 waktu pukul 15.30 atau setengah 4 sore, tempat keluarga John Tamwe dengan petugas liturgus Diakon Redi Apili, pemain musik Penetua Mardiampung SPD, song leader Diakon Erna Turtiasi. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kedua, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapa atau SPB di Gereja Betania Barimba yaitu pada hari Senin 7 November 2022 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore dengan petugas Penetua Rudi Hendra Kusuma, pemain musik Bapak Penetua Alpianto SPD dan song leader Lokwin. Diundang Bapak-bapak SPB Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang ketiga, untuk ibadah seksi pelayanan perempuan atau SPPER dilaksanakan di Gereja Betania Barimba yaitu pada hari Minggu 6 November 2022 atau hari ini waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat Gereja Betania Barimba dengan petugas liturgus Penetua Yulita Tandu SPD Aut, doa syukur oleh Penetua Yemita Murni, pemain musik Martino Lukas Unihin, song leader Diakon Mary Susianti. Diundang ibu-ibu SPPER Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang keempat, akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan remaja pemuda SPRP di Gereja Betania yaitu pada hari ini, hari Minggu tanggal 6 November 2022 waktu pukul 5 sore atau 17 WIB dengan petugas liturgus Abil Yonatan, doa syafaat Selva Revianti, doa persembahan Jenny Amalika Kartika. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Desi Natalia STH dengan metode khotbah. Diundang remaja pemuda jemaat GKE Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang kelima, akan dilaksanakan ibadah mengenang
40 hari telah berpulangnya ke pangkuan Bapa di sorga almarhumah Penetua Mariana, yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 November 2022 waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore. Tempat rumah keluarga Nuah Suwan, Jalan Karatak Taheta, RT 4 Barimba, lingkungan pelayanan 2, dengan petugas liturgus Diakon Nerna Turtiasi, pemain musik Penetua Mardi Ampung SPD, song leader Penetua Esterlina. Diundang Bapak Ibu Saudara-saudari sidang jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Yang terakhir saya akan membacakan undangan untuk ibadah yang berkaitan dengan mengenang 40 hari. Undangan Sabtu 12 November 2022 pukul 15.30 WIB kepada sidang jemaat GKI Barimba, yaitu kebaktian mengenang 40 hari dipanggilnya istri, ibu, anak, dan saudara Mariana Yenuhing. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama ini kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk berkenan hadir dalam kebaktian mengenang 40 hari telah dipanggilnya oleh Bapa di sorga, istri, ibu, anak, saudara kami tercinta Mariana Yenuhing pada hari Minggu 2 Oktober 2022 dan dikebumikan pada hari Minggu 5 Oktober 2022 di Pekuburan Kristen Barimba. Adapun kebaktian dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 12 November 2022 waktu pukul 15.30 WIB atau setengah 4 sore, tempat keluarga Nuah Suwan, alamat Jalan Karatak Taheta, RT 4 nomor 21, Kelurahan Barimba. Hormat kami Y. Krismas Nuhing, yaitu suami. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf atas perhatiannya. Kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu perayaan Hari Kesejahteraan Keluarga GKI. Hari ini bersama seluruh jemaat gereja Kalimantan Pengelis, kita memasuki perayaan kesejahteraan keluarga gereja Pengelis. Dalam perayaan ini kita diajak untuk menghayati kehidupan dalam keluarga dan merenungkan peran kita sebagai keluarga yang sesuai kehendak Tuhan. Perjalanan setiap keluarga diwarnai dengan berbagai kelemahan, keterbatasan, dan pergumulan. Kita tetap bersyukur bahwa melewati keadaan-keadaan itu kita dapat melihat Allah yang selalu hadir dalam kehidupan keluarga kita untuk menolong kita dalam perjuangan mewujudkan keluarga yang sejahtera, penuh kasih mesra sesuai kehendaknya dan memenuhi panggilan kita untuk menjadi berkat. Marilah kita memuliakan nama Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri dan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat nomor 23, Marilah Memuji, dinyanyikan 2 kali. Sementara itu para petugas pendeta memasuki ruangan ibadah. Setianya
Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya. Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Ibadah Hari Kesejahteraan Keluarga GKE tahun 2022 berlangsung dalam keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Saudara juga. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah akan nas pembimbing bagi kita sebagaimana yang tertulis dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, amarah, pertengkaran, egois, dendam, rasa angkuh menyebabkan ketidakharmonisan dalam menjalani kehidupan kita dan membuat kita kehilangan damai sejahtera. Untuk itu mari kita berdoa secara pribadi, mengaku dosa kita, memohon ampun dan belas kasihan dari Tuhan. Jemaat kami undang kembali berdiri. Setelah kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Demikian berita anugerah Tuhan bagi kita. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 451 bait 1 dan 2. Bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagia
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan Almanak GKE, pembacaan Alkitab hari ini dari Kitab Perjanjian Lama, Hagai pasal 1 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, Imam Besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit, dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunya dan bumi menahan hasilnya, dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Jerubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Jerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Marilah kita ucapkan bersama-sama, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Amsal 16 ayat 20. Kita akan dengarkan puji-pujian dari anak SHM Barimba dalam rangka penggalangan dana untuk Natal tahun 2022. Mohon dukungan dan partisipasi dari semua sidang jemaat.
Kembali kita menyanyikan kidung pujian dengan lagu Bahasa Cinta. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur Tuhan beri kita kesempatan kembali bersekutu dalam nama Tuhan dalam persekutuan ini. Dan hari ini kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga Gereja Kalimantan Evangelis. Dan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita dari kitab Perjanjian Baru, kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat 12. Kitab 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah dunia ini kami tidak hidup sendiri dalam menjalani hari-hari hidup kami. Tuhan memberikan kami keluarga, tempat kami mencurahkan cinta, kasih, dan sayang kami. Sehingga melewati sebuah keluarga, kami boleh ada di dalamnya, boleh hidup di dalamnya, dan juga merasakan cinta. Dan semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Tentu tidak ada keluarga yang sempurna. Di dalamnya ada banyak pergumulan dan tantangan. Tetapi kami yakin oleh kebenaran firman Tuhan, kami senantiasa diteguhkan, dikuatkan, dan dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu melewati firman Tuhan yang akan kami dengar. Tuhan berkata-kata di dalamnya. Amin. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12 dengan judul Kasih dan Damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sepenggal lirik lagu yang mungkin kita pernah mendengar ini berbicara tentang indahnya keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Puisi yang paling indah adalah keluarga. Ya, itu sepenggal lirik. Nah, Bapak Ibu, keluarga adalah tempat kita bertumbuh. Keluarga adalah tempat kita merasakan cinta. Dan keluarga juga adalah tempat kita mencurahkan kasih sayang kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Inilah kenapa hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga. Benarkah semua keluarga Kristen sudah merasakan kesejahteraan itu? Kalau kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga, berbicara tentang kesejahteraan tidak saja berbicara tentang tercukupinya kebutuhan hidup kita secara materi di tengah-tengah keluarga. Misalnya kebutuhan hidup kita terpenuhi, segala sesuatu sudah sedia di tengah-tengah keluarga. Tidak saja berbicara tentang itu, tentang kesejahteraan. Tetapi lebih penting lagi adalah apakah di dalam sebuah keluarga itu ada cinta, ada sayang, ada kasih Tuhan yang kita rasakan dan kita nikmati dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tentu ketika kita berbicara tentang kesejahteraan itu,
Tidak semua keluarga bisa menikmati kesejahteraan. Mungkin bisa dia sejahtera secara materi, hartanya berlimpah, tetapi hidupnya tidak bahagia. Ada banyak kita melihat itu. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang gagal. Ada banyak keluarga-keluarga Kristen yang justru di dalam keluarga tidak mampu atau tidak pernah dia merasakan kehangatan di dalam sebuah keluarga. Nah, itulah tantangan, itulah pergumulan dalam kehidupan kita, terutama pergumulan tantangan yang memasuki kehidupan keluarga. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, setiap hari kita berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang bisa saja mengancam kita, yang bisa saja menjadikan hidup kita menderita, bahkan juga melemahkan iman dan percaya kita kepada Allah. Berada dalam situasi seperti itu tentu tidaklah nyaman bagi kita. Apalagi ketika kita berada pada situasi jika ada orang yang sering memandang negatif terhadap kita, menuduh kita, mencurigai kita tanpa alasan, bahkan juga mengatakan bahwa kita ini adalah orang yang jahat, padahal kita tidak melakukannya, menuduh dengan tidak berdasar. Kadang kita bisa marah merespon hal itu, dan kadang kita mau membalas apa yang diperlakukan orang yang tidak benar itu kepada kita. Nah, saudara-saudara, apakah yang harus kita lakukan untuk menghadapi hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak sebenarnya kita lakukan tetapi itu orang tuduh kepada kita? Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Apakah kita balik menyerang atau mengajak orang itu bertengkar? Ya, bertengkar itu mudah ya. Mencari musuh itu mudah. Sering orang katakan, mencari musuh itu mudah. Dengan satu kalimat, satu kata dari mulut kita saja yang pedas itu juga bisa. Di situ ada pertengkaran. Atau sebaliknya kita berjuang dan bertekad supaya dapat membuktikan apa yang orang lain tudingkan terhadap kita itu tidaklah benar melalui sikap atau perbuatan hidup kita. Disinilah kita merenungkan itu melewati nas kita pada hari ini. Nas kita hari ini Bapak Ibu, pokok utama dalam kitab 1 Petrus ini adalah untuk menguatkan iman para pembaca yang menerima surat Petrus ini. Kenapa Petrus menulis surat ini? Karena pada saat itu situasi jemaat bukan dalam situasi yang baik-baik saja. Ketika Petrus menulis surat ini, jemaat pada saat itu mengalami tekanan dalam hidup mereka, penganiayaan karena kepercayaan mereka, iman mereka kepada Yesus Kristus. Bahkan tidak cukup saja sampai di situ, dalam kehidupan keluarga pun juga itu berdampak. Pergumulan yang besar berdampak kepada keluarga, sehingga tidak ada keluarga yang merasakan kehangatan di dalamnya karena beratnya tekanan kehidupan. Dan ia mengingatkan, Petrus mengingatkan serta mengajak jemaat orang percaya dalam nas ini untuk terus yang pertama bersukacita, untuk tetap teguh dalam menghadapi penderitaan, dan percaya Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan yang kekal. Itu yang dikatakan oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 dan 9. Mempercayai Yesus Kristus sebagai jaminan keselamatan yang kekal akan membuat jemaat ini dikuatkan. Orang-orang Kristen yang menderita pada waktu surat ini disampaikan sangatlah memerlukan ini, penguatan, penghiburan. Sebab mereka sedang mengalami kesusahan, berbagai pencobaan. Dan seringkali mereka dianggap seperti binatang yang dikejar-kejar untuk dibunuh. Hal ini terjadi dalam konteks nas yang terjadi pada saat itu. Orang-orang percaya di bawah pemerintahan Kaisar Romawi, Kaisar Nero. Kepercayaan yang dianut orang Kristen dianggap tidak baik.
orang Kristen menyesatkan, dicurigai, terlarang. Bahkan keberadaan mereka tidak dianggap. Nah, dari iman mereka saja sudah memunculkan masalah untuk diri mereka. Dan itu juga berdampak dalam kehidupan jemaat, persekutuan jemaat. Bahkan berdampak ke dalam keluarga mereka. Karena tekanan yang terjadi. Oleh sebab itu Petrus menasehati supaya mereka tetap kuat, semangat, dan iman mereka harus tetap setegar batu karang menghadapi tekanan itu. Untuk itu mereka harus mengarahkan hidup mereka pada sikap hidup yang benar dalam menanggapi perlakuan orang-orang yang tidak baik kepada mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena Yesus yang telah mereka imani, yang telah mereka terima, mereka percayai, telah memberikan teladan untuk umat pilihannya. Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi terus menabur kasih. Dan terus menabur kasih itu maka mereka akan merasakan kesejahteraan, kedamaian. Meskipun tekanan, himpitan kehidupan itu begitu berat menekan mereka. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Adapun hal-hal yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap teguh menghadapi tantangan itu. Maka Petrus di sini memberikan beberapa hal petunjuk kepada mereka. Yang pertama, Petrus mengingatkan mereka untuk terus hidup dalam persekutuan yang kuat. Persekutuan yang kuat. Ada istilah Bapak Ibu, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Persekutuan yang kuat itu menjadi dasar dalam segala sesuatu. Ketika keluarga, bangsa yang kuat, ada istilah mengatakan bangsa yang kuat, itu dari keluarga yang kuat. Karena itu dari internal mereka harus menguatkan diri. Terutama persekutuan jemaat. Karena persekutuan jemaat ini adalah panggilan orang-orang percaya untuk hidup di jalan yang benar, menciptakan segala sesuatu, berupaya membina perdamaian dengan semua orang. Dan perdamaian itu akan terjadi jikalau dikatakan dalam nas ini, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi dikatakan ayat yang ke-9, hendaklah kamu saling memberkati. Ketika ada orang yang mencaci kita, kita berusaha untuk mendoakan dia. Ya, ini memang bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Karena yang utama adalah bagaimana kita mengendalikan diri. Kadang kita tidak bisa mengendalikan diri. Kita dengan mudah terpancing segala hal yang sifatnya menyerang kita, lalu kita balas. Lalu memiculah pertengkaran, pertikaian, dan ujung-ujungnya perpecahan. Karena itu dalam jemaat dikatakan oleh Petrus yang utama adalah persekutuan itu harus kuat. Jangan ada perpecahan. Juga dalam keluarga. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi tantangan itu? Mereka harus, ayat yang ke-8, seia, sekata, seperasaan. Hal ini akan memperlengkapi kehidupan mereka untuk turut merasakan perasaan orang lain.
Seperasaan artinya sepenanggungan. Kita pun juga mengalami, turut merasakan apa yang orang itu rasakan. Nah, saudara-saudara, mengalami kasih Allah yang senantiasa dicurahkan bagi setiap umatnya, yang setia dan teguh. Nah, inilah yang menjadi ciri khas persekutuan Kristen. Sekalipun hidup dalam penderitaan, namun tetap penuh kasih sayang, kerendahan hati, saling menghargai, serta bersedia memperhatikan kepentingan orang lain. Seia sekata, seperasaan. Yang ketiga, kita melihat di sini ayat 9 sampai ayat yang ke-12, yaitu hidup meneladani Yesus Kristus. Teladan kita yang sempurna adalah Yesus Kristus. Jadi bagaimana menghadapi tantangan yang berat itu? Hiduplah meneladani Yesus Kristus. Dalam hal penderitaan, Yesus Kristus mengajarkan untuk tetap saling mengasihi, saling mengampuni. Hal ini supaya warisan berkat tetap kita terima, yaitu keselamatan dan hidup yang kekal yang telah disediakan bagi kita umatnya. Saling mengasihi, saling mengampuni. Sering keluarga itu tidak ada kehangatan di dalamnya karena tidak saling mengampuni, tidak ada saling mengasihi, tidak ada saling menghargai. Kata saling itu penting. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini dengan penuh rasa syukur kita merayakan Hari Kesejahteraan Keluarga GKE. Keluarga sejahtera, itu artinya keluarga yang bahagia, karena memiliki rasa sukacita di dalamnya, damai dan ketentraman di dalamnya. Sejahtera yang tidak hanya diukur oleh seberapa harta kekayaan duniawi yang dimiliki, melainkan sejahtera karena hidup yang mau berjalan bersama Tuhan. Sejahtera karena taat akan kehendaknya. Dan untuk mencapai kesejahteraan itu, maka sikap hidup kita yang benar harus kita wujud nyatakan, mulai dari lingkungan keluarga. Hidup dalam persekutuan yang erat, seia sekata, seperasaan, serta hidup meneladani Yesus tadi, saling mengampuni, menghormati, mengasihi. Keluarga menjadi jantung kehidupan dan pelayanan yang tentunya selalu berhadapan dengan berbagai macam tantangan dan persoalan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kapan dan dimanapun kita berada, sebagai orang percaya, berlaku dan bertindaklah sebagaimana yang Tuhan firmankan. Dengan demikian hidup kita tetap, bahkan selalu menjadi berkat. Untuk itu seperti firman Tuhan hari ini juga berkata, sikap rendah hati serta mawas diri harus menjadi warna utama yang kita bawa dalam hidup kita setiap waktu. Kita akan selalu berproses. Sekali lagi, tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi untuk menuju kesempurnaan itu kita harus selalu berproses. Dan hidup kita dibentuk oleh kebenaran firman-Nya. Jika ada anggota keluarga, bahkan jemaat yang mengalami penderitaan, mengalami tantangan, mengalami ketidakberdayaan dalam hidup, akibat persoalan hidup yang datang silih berganti, ingatlah kita melewati firman Tuhan ini. Kita ini adalah satu kesatuan dalam persekutuan. Kita tidak sendiri menjalani hidup ini. Yang pertama, jaga dan pelihara persekutuan kita di jemaat. Itu yang pertama, dalam kasih yang benar. Yang kedua dikatakan dalam nas ini ayat 12, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, telinganya kepada permohonan yang minta tolong. Ini janji Tuhan.
Tuhan tidak meninggalkan umatnya yang selalu berseru kepadanya. Telinganya tidak kurang tajam untuk mendengar, untuk menolong. Karena itu dalam segala pergumulan kita saat ini, pergumulan keluarga kita saat ini, teruslah minta pertolongan Tuhan. Agar Tuhan melawat, agar Tuhan memulihkan keluarga kita. Menjadi keluarga yang Tuhan kehendaki. Dan dalam konteks penderitaan hidup, khususnya keluarga, baik itu karena faktor ekonomi maupun diskriminasi, janganlah sampai kita menghilangkan prinsip hidup berdamai dengan orang lain. Kita dipanggil untuk membawa damai. Membawa damai berarti menjadi sarana saluran berkat untuk orang lain. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ciptakan kebaikan, ciptakan kedamaian dimanapun kita berada. Saling mengasihi, mengampuni. Sebab Yesus sudah melakukannya itu untuk kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh firman Tuhan untuk hidup dalam kasih dan damai sejahtera Kristus dimanapun kami tinggal dan berada, dalam persekutuan di jemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, dan dalam kehidupan keluarga. Mampukan kami ya Tuhan untuk menjadi sarana saluran berkat sebagai orang-orang yang membawa damai, sehingga kesejahteraan keluarga itu boleh kami nikmati dan rasakan. Kami boleh merasakan kehangatan cinta di tengah-tengah keluarga. Meskipun kami sadari tidak ada keluarga yang sempurna, karena kami harus mengalami ada banyak pergumulan dan tantangan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, sebab mata Tuhan itu selalu tertuju kepada orang benar, dan telinga Tuhan selalu mendengar permohonan umat-Mu yang minta tolong. Karena itu pada saat ini kami serahkan pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Lebih-lebih jikalau ada pergumulan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan yang mau berkenan memulihkan keluarga kami, agar kami merasakan kesejahteraan itu, agar kami merasakan kehangatan itu, agar kami merasakan kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Mampukan kami ya Tuhan menjalani tugas peran kami masing-masing di tengah keluarga. Biarlah apa yang kami lakukan berkenan di hati Tuhan. Mampukan kami juga memimpin seluruh anggota keluarga kami dengan hikmat, dengan pertolongan yang datang daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar kami. Dan Tuhan juga mau memberkati setiap rumah tangga Kristen, keluarga-keluarga Kristen, khususnya yang ada di jemaat GKE Barimba ini. Tuhan, kami juga berdoa, Engkau yang mengetahui segala keadaan kami, Engkau juga yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan di dalam hidup kami. Disediakan kami oleh Tuhan segala hal apa yang kami perlukan. Berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir. Engkau senantiasa bukakan kepada kami jalan keluar. Engkau bukakan pintu-pintu berkat itu kepada kami. Ketika ada satu pintu yang tertutup, maka ada pintu-pintu yang lain
Tuhan bukakan untuk kami yang mau menolong dan menopang kami. Bahkan biarlah kami menjadi umat kepunyaan Tuhan yang tidak pernah lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala sesuatu. Tuhan, kami mohon, jauhkan roh-roh jahat, jauhkan kuasa-kuasa kegelapan yang hendak mengganggu keutuhan di dalam keluarga kami, keutuhan di dalam rumah tangga kami, segala hal yang ingin memecah belah persekutuan di jemaat, lebih-lebih di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Jauhkan kami dari sifat-sifat keegoisan kami. Jauhkan kami dari sifat membalas kejahatan dengan kejahatan, caci maki dengan caci maki. Tetapi biarlah kami hidup menabur kasih dan damai, sehingga kami hidup menjadi berkat. Demikian Tuhan, Engkau memberkati usaha dan pekerjaan kami. Apa yang kami kerjakan tidak pernah sia-sia, tetapi Tuhan memberikan berkat yang melimpah, rezeki melewati segala usaha dan pekerjaan kami. Demikian pula kami berdoa, menyerahkan segenap kehidupan anak-anak kami. Anak-anak kami yang masih kecil, dalam masa pertumbuhan perkembangan mereka, tolonglah mereka ya Tuhan, agar dituntun oleh hikmat Tuhan, bertumbuh dalam rasa takut kepada Tuhan, menjadi anak yang takut kepadamu, mengenal Tuhan sejak kecil sampai mereka dewasa, memelihara imannya kepada Tuhan. Demikian juga anak-anak kami yang menginjak remaja, pemuda-pemudi, berkatilah mereka dalam masa perjuangan hidup mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Berikan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan, semangat berjuang, semangat belajar untuk meraih impian dan cita-cita. Demikian juga apa yang menjadi cita-cita mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka, dan masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Masa depan yang indah dan penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, kami serahkan apa yang menjadi cita-cita harapan kami pula ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu, berkatilah persekutuan yang ada. Jauhkan segala kuasa-kuasa kegelapan dari sifat-sifat yang ingin memecah belah, merusak persekutuan jemaat. Tapi biarlah kami memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, seia sekata, seperasaan, dan mengasihi. Tuhan, kami juga berdoa, menyerahkan para hamba-hamba Tuhan yang melayani, pendeta, penatua, diakon, guru sekolah minggu, pikaris, penginjil, siapapun yang terlibat menyediakan dirinya untuk melayani Tuhan dan jemaat dalam penata layanan yang ada di jemaat-Mu. Tuhan pakai dengan kuasa Tuhan, agar apa yang dilakukan boleh menjadi berkat dan sukacita. Dan biarlah kami ya Tuhan memberi diri kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan dengan sukacita dan kerelaan hati kami. Bahkan diberkatilah setiap kami yang boleh melayani Tuhan dalam profesi kami masing-masing, kapasitas kami masing-masing. Tuhan berkati. Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap keluarga rumah tangga, warga jemaat yang terus mendukung pelayanan dan penata layanan yang ada di gereja, di jemaat, melewati dukungan-dukungan mereka, baik itu dukungan secara materi maupun juga dukungan secara nasihat, kritik yang membangun untuk pembangunan jemaat, persekutuan jemaat yang semakin maju ke depan. Biarlah warga jemaat terus setia
memberikan yang terbaik untuk Tuhan, melewati apa yang ada pada mereka. Warga jemaat juga yang mendukung setiap program-program jemaat, melewati kolekte yang dikumpulkan, persembahan syukur yang dikumpulkan, bahkan juga perpuluhan dan lain sebagainya. Biarlah setiap warga jemaat yang memberi dengan sukacita. Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dengan memberi, mereka tidak berkekurangan, tetapi ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan warga jemaat. Tuhan, mampukan kami juga gerejamu untuk mengelolanya dengan baik. Demikian juga setiap program-program yang ada di jemaat GKI Barimba ini diberkati. Setiap program pelayanan, pembangunan, bahkan juga pembangunan gereja baru. Biarlah Tuhan Engkau memakai kami semua, terlebih-lebih panitia, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawab yang mulia ini dengan baik, dengan penuh sukacita. Sehingga pada saatnya rumah ibadah yang menjadi impian harapan kami, rumah ibadah yang baik, boleh berdiri, boleh dibangun, dan semua itu berasal dari dukungan warga jemaat semua, dan semua karena Tuhan yang berkenan memberkatinya. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan memberkati mereka, Tuhan memulihkan mereka. Kami berdoa untuk saudara kami Beta yang dalam usia yang sudah lanjut dan dalam keadaan sakit pada saat ini. Tuhan memulihkan, menjamah dia dengan kuasa-Mu, memberikan kepadanya kepulihan dan kesembuhan. Kami juga berdoa untuk anak kami, yaitu Bimo Indra, yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Soka Insan Banjarmasin. Dan sampai saat ini Tuhan, anak ini masih dalam kondisi yang belum sadar dari komanya. Tuhan, jamahlah ia. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Engkau memberikan kesadaran kepadanya, bahkan kepulihan dan kesembuhan. Berkatilah keluarganya, berikan kesabaran bagi keluarga menghadapi pergumulan yang berat ini. Dan kami percaya anak kami Bimo Indra ini ada dalam jamahan dan juga lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menolongnya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran pada bulan ini maupun ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk Bapak Wong Hon Lam, suami dari Ibu Dina Tio, yang berulang tahun ke-66 dan mereka saat ini menetap di Singapura. Berkatilah Bapak Wong Hon Lam dengan pertambahan usianya, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidupnya, kesehatan dan kekuatan baginya, kebahagiaan bersama keluarganya, damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatinya. Berkati juga segala usaha dan pekerjaan keluarga ini. Tuhan melimpahkan berkat-berkat yang melimpah bagi mereka. Dan apa yang dipercayakan oleh Tuhan bagi mereka dalam pekerjaan, Tuhan Engkau mampukan mereka melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan itu. Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang, Bapak Wong Hon Lam kembali dapat menikmati pertambahan usia, karena Tuhan berkenan memberkati dan menjamah hidupnya. Juga kami berdoa bagi Bapak Penetua Timotius yang berulang tahun pula pada bulan ini yang ke-63. Berkatilah Bapak Timotius dengan pertambahan usia, semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memakai dia lebih hebat lagi, melewati talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Ia boleh tetap setia melayani dan memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah juga seluruh keluarganya. Untuk anak kami Noel dan juga anak kami Andre Thomas Jensen, mereka berdua berulang tahun yang ke-6.
Tuhan berkati anak-anak kami ini, berikan kepada mereka pertumbuhan yang baik, sehat dan kuat, dan menjadi anak yang takut kepada Tuhan sejak kecil mereka. Bahkan melewati kedua orang tuanya, mereka dibawa dalam pengenalan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa juga untuk pasangan Gregory dan Mira yang berulang tahun perkawinan yang ke-7. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tangga mereka. Tuhan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga, memberkati usaha dan pekerjaan. Dan terpujilah Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini semua yang telah hamba-Mu sebutkan tadi. Tuhan datang melawat mereka masing-masing. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap panitia-panitia Natal, baik itu panitia Natal jemaat maupun juga panitia Natal kategorial yang ada di Jemaat GKI Barimba. Sebentar lagi kami akan bersukacita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus, melewati perayaan-perayaan Natal yang akan kami laksanakan di bulan Desember. Ada banyak hal tentunya yang akan kami persiapkan untuk kami merayakan Natal. Tapi kami yakin dan percaya segala sesuatu yang kami persiapkan, segala sesuatu yang kami perlukan untuk perayaan Natal ini disediakan oleh Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Sehingga pada saatnya kami boleh merayakan Natal dengan penuh hikmat dan penuh dengan sukacita, bahkan membawa kami semakin memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga pemerintahan kami, pemimpin-pemimpin kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur. Dengarkanlah nas pengantar dari persembahan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa yang mempenuh kasih dan berkat, kami menyerahkan persembahan dengan kasih kepadamu. Bersama dengan persembahan ini, kami pun mempersembahkan kehidupan kami dalam memenuhi panggilan-Mu untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus Kristus Putra yang tunggal, yang selalu mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, kami berdoa. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 289 dari bait 1 sampai kantong klekte selesai diedarkan. Dengan kasih yang sempurna.
Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan memimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya. Dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Marilah kita berdiri bersama-sama orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi berkat dengan saling mengasihi dan menghormati. Lakukanlah itu mulai dari keluarga kita, bahkan dimanapun kita berada.
Kiranya kuasa Tuhan menolong kita untuk melakukan panggilan ini. Mengasihi dan menghormati bukan hanya melalui perkataan, tetapi nyata dalam tindakan. Ya Tuhan, beri kami hikmat dalam memenuhi panggilan untuk menjadi berkat dan mewujudkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kasih